our channel. Apa sih channel dengan konten kita namanya Mager, Mastering Grammar in English Rapidly. Jadi kita bakalan belajar tentang grammar atau tata bahasa Inggris tentunya dengan cepat, rapidly. Tapi meskipun begitu, kami pastikan penjelasan dari kami bakalan nyampe ke kalian secara jelas juga, clear. Jadi di samping rapidly, di samping penjelasannya dengan cepat, juga penjelasannya bakalan secara jelas. Oke? So, di video kita kali ini kita bakalan belajar tentang namanya past continuous. Apa sih past continuous itu? Kapan dipakai? Kegunaannya apa? Fungsinya apa? Kita jelasin satu persatu. So, kalem dulu, tenang. Kita inget-inget dulu rumusnya. Rumus dari past continuous kan ada dua kata di sini ya, past sama continuous. Past itu rumusnya verb 2, continuous itu adalah be ketemu sama verb i. Sekali lagi, past adalah verb 2 dan continuous adalah be ketemu dengan verb i. Dan ingat, yang kita silangkan hanya yang mendekati titik temu. Yang mendekati titik temu ada verb 2 sama be. Verb 2-nya be adalah was atau were. Jadi rumus past continuous adalah was, were ketemu sama verb i. Gitu. Sekali lagi, rumus dari past continuous adalah was, were ketemu dengan si verb i. Verb i-nya tidak kita silangkan karena tidak mendekati titik temu. Oke? Itu rumusnya. Terus fungsinya apa? Fungsinya di sini banyak banget. Yang pertama, untuk menunjukkan suatu kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. Jadi yang ditonjolkan adalah proses terjadinya kejadian tersebut tapi di masa lampau. Seperti apa contohnya? Misalnya seperti kayak gini. 2 hari yang lalu jam 4 sore kita main bola bersama di lapangan. Kapan terjadinya? 2 hari yang lalu, sudah lewat pas. Tapi yang ditonjolkan adalah kita sedang main bola, proses main bolanya. Jadi kalau ditranslate, 2 days ago at 4 p.m. we were playing football together at the field. Sekali lagi, yang ingin ditonjolkan adalah proses terjadinya kejadian tersebut, yaitu proses main bolanya. Kapan? Sudah 2 hari yang lalu. Makanya pakainya past continuous. Nah, past continuous yang kedua fungsinya bisa juga untuk menunjukkan suatu proses perubahan. Proses perubahan yang terjadi di masa lampau. Proses perubahan yang terjadi di masa lampau. Misalnya, the ice was melting in the ice age. The ice was melting in the ice age. Es tersebut mencair di masa es atau di zaman es. Kapan zaman es itu? Wah, zaman es sudah terjadi berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, yang ingin ditunjukkan adalah proses perubahan, proses mencairnya es tersebut. Makanya pakai past continuous. Nah, past continuous juga dipakai untuk menunjukkan suatu kejadian yang sedang berlangsung tiba-tiba diinterupsi oleh kejadian yang lain. Kejadian yang sedang berlangsung tiba-tiba diinterupsi oleh kejadian yang lain. Jadi sifatnya kayak berpotongan gitu. Misalnya, semalam pas saya lagi makan, kamu datang. Atau kamu datang pas saya lagi makan. Kejadian mana yang duluan? Nah, saya makan dulu, enak-enak. Udah di tengah jalan, di tengah pas saya lagi makan, tiba-tiba kamu datang. Nah, berarti saya makan itu pakainya past continuous. Kalau ditranslate bagaimana? Kalau ditranslate jadinya last night when I was eating, you came. Semalam pas saya lagi makan, kamu datang. Atau bisa juga dibalik, last night you came when I was eating. Semalam kamu datang pas saya lagi makan bersama. Artinya kejadian yang pertama yang sedang berlangsung itu yang dipotong itu makanya past continuous. Fungsi yang ketiga,
Fungsi selanjutnya menunjukkan dua kejadian yang sedang berlangsung secara bersamaan, tapi di masa lalu juga, di masa lampau. Sekali lagi, menunjukkan suatu kejadian yang dua kejadian yang berlangsung bersamaan, tapi di masa lampau. Misalnya, semalam pas saya lagi main game, adik saya belajar. Jadi ada dua kejadian di sini. Kejadian yang pertama saya main game, kejadian kedua adik saya belajar. Nah, dua kejadian ini berlangsung secara berbarengan, bersamaan dalam satu waktu. Berarti rumusnya dua-duanya pakai past continuous. Kalau ditranslate jadinya, last night while I was playing game, my sister was studying. Atau bisa juga dibalik, last night my sister was studying while I was playing game. Dua-duanya pakai past continuous. Itu kalau dua kejadian yang berlangsung bersamaan. Bisa juga fungsinya yang selanjutnya, dia menggambarkan suasana dalam suatu cerita yang terjadi di masa lalu tentunya ya. Menggambarkan suasana yang sedang terjadi di masa lalu, tentunya dalam suatu cerita. Misalnya saya lagi ngobrol, saya lagi cerita sama si A tentang suasana pas ada kecelakaan. Nah, saya cerita saat itu hujan sedang turun. Anak-anak masih bermain di luar. Orang tua masih ngobrol. Para orang tua masih ngobrol. Itu menunjukkan suasana kan? Kalau ditranslate jadinya at the time, pada waktu itu. The rain was pouring. Hujan sedang berlangsung. Terus anak-anak masih main di luar. The children were playing outside and the adults were talking together. Nah, itu kalau menunjukkan menggambarkan suatu suasana seperti itu, suatu kejadian tapi terjadi di masa lampau, pakai aja past continuous. Dan yang terakhir, past continuous juga dipakai untuk menunjukkan suatu kebiasaan buruk yang terjadi di masa lampau. Kebiasaan buruk yang terjadi di masa lampau, misalnya, he was always complaining the seminar. He was always complaining the seminar. Dia selalu komplain. Komplain itu kan identik sama hal yang buruk. Karena komplain itu identik sama hal yang buruk, makanya kebiasaan komplain tersebut masuknya ke past continuous. Gitu. Itu fungsinya. Terus penanda waktunya bagaimana? Penanda waktunya dari past continuous biasanya ada past time, ada keterangan lampau, tapi lebih spesifik. Keterangan lampau lebih spesifik. Misalnya yang contoh yang pertama tadi, 2 days ago at 4 p.m. 2 days ago itu punyanya past time. At 4 p.m. itu specific time. Nah, kalau ada past time ketemu specific time seperti itu berarti past continuous. Atau misalnya, minggu lalu jam 2 dini hari. Minggu lalu jam 2 dini hari. Kalau ditranslate, last week at 2 p.m. Last week punyanya past time, at 2 p.m. specific time. Jadi kalau digabung jadinya past continuous. Bisa juga at the moment, at the time, itu juga punyanya past continuous. So, terus kapan kita pakai was, kapan kita pakai were? Kita pakai was kalau subjeknya I, she, he, it, atau orang yang kita bicarakan dalam bentuk tunggal, misalnya mawar atau melati. Tapi kita pakai were kalau si subjek berupa you, we, they, atau orang yang kita bicarakan dalam bentuk jamak, misalnya mawar and melati, kayak gitu. Itu pakainya were.
Jadi I, he, she, it dan orang tunggal itu pakainya was, sedangkan you, we, they dan orang yang kita bicarakan bentuknya jamak itu pakainya were. Jangan sampai salah ya. Oke, kita brush up lagi. Fungsinya yang pertama untuk menunjukkan suatu proses yang sedang terjadi di masa lampau. Menunjukkan proses perubahan di masa lampau. Menunjukkan suatu kejadian yang sedang berlangsung terus diinterupsi di masa lampau. Dua kejadian yang sedang berlangsung bersamaan di masa lampau. Terus menunjukkan suasana, menggambarkan suasana dalam suatu cerita di masa lampau, dan menunjukkan kebiasaan buruk di masa lampau. Dan ingat, biasanya ada keterangan yang lebih spesifik dari past time. Oke? So, pantengin terus, semoga apa yang kami sampaikan di video kita kali ini bermanfaat bagi kalian. Kalian juga jelas menerima apa yang kami sampaikan. Pantengin terus channel kami dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!